Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab ke-19 dari Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, yaitu babu dzikri Ibni Sayyad, bab yang menerangkan tentang Ibnu Sayyad. Nah, sebelum kita baca hadisnya, siapa Ibnu Sayyad itu? Nah, Imam Nawawi dalam syarah Muslim, beliau katakan yuqalu lahu Ibnu Sayyad wa Ibnu Sa'id. Dia biasa disebut Ibnu Sayyad, disebut juga Ibnu Sa'id. Dan qala ulama, para ulama katakan wa qissatuhu mushkilah wa amruhu mustabih. Para ulama katakan kisahnya nggak jelas lah, muskil. Urusannya juga mustabih. Fi annahu hal huwa al-masih, hal huwa al-masihud dajjal al-masyhur am ghairuh. Yaitu tidak jelas apakah dia itu Al-Masihid Dajjal yang masyhur itu atau lainnya. Nah, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi beliau katakan wala syakka fi annahu dajjalun minad dajajilah. Yang tidak diragukan bahwa dia adalah salah satu dajjal di antara dajjal-dajjal yang lain. Isma begini, kalau dajjal yang diceritakan di hadis-hadis yang sahih, ya dajjal gitu. Cuma Ibnu Sayyad ini sifat-sifatnya ada mirip dengan dajjal. Karena itu Imam Nawawi katakan bahwa dia adalah dajjalun minad dajajilah, salah satu di antara dajjal. Kemudian misalnya para ulama katakan wa qala al-ulama wa dhahirul ahadits anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuha ilaihi bi annahu al-masihud dajjal. Kalau kita lihat di hadis-hadis, zahir dari hadis-hadis bahwa tidak diturunkan wahyu kepada Rasul yang menegaskan bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Tidak juga lainnya itu wala ghairuh. Tetapi yang diwahyukan kepada Rasul atau yang Rasul sampaikan kepada kita hanya tentang sifat-sifat dajjal gitu. Maka kemudian ada yang katakan oh Ibnu Sayyad itu adalah dajjal, tapi ya bukan dajjal yang sesungguhnya. Nah, demikian juga mutaakhir ini banyak juga yang menginterpretasikan dajjal itu ini itu. Tapi kalau kita lihat di hadis-hadis tentang dajjal, hadis yang sahih, ya dajjal, bukan seperti yang dikatakan orang. Kayak Nabi katakan dia akan keluar nanti diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Isfahan. Nah, itu di hadis-hadis sahih begitu. Nah, sedangkan Ibnu Sayyad itu Yahudi, dia itu pemuda Yahudi. Dan akhirnya dia juga menyatakan keislaman. Nah, tapi tetap jadi bahan ini oleh para ulama. Nah, lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Baik hadis yang ada di Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis nomor 1851. Haditsu Abdullah bin Umar, yaitu hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar. Dia katakan anna Umara intalaqa fi rahtin min ashabin nabi, bahwa
Umar berangkat bersama dengan rombongan di antara para sahabat Nabi. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta aqibala bin Sayyad, yaitu ke arah Ibnu Sayyad. Hatta wajaduhu yal'abu ma'al ghilman. Hingga mereka mendapati Ibnu Sayyad itu bermain-main dengan anak-anak. Inda utumi Bani Maghalah, yaitu di benteng milik Bani Maghalah. Karena pada waktu itu dia masih kanak-kanak dan belum balik. Tapi diceritakan bahwa dia itu kayak kahin, kayak dukun lah. Dukun kalau dalam bahasa Arab itu kan ada dua, ada arraf, ada kahin. Kalau arraf itu diambil dari kata urfah. Urfah kebiasaan, tanda-tanda. Jadi kalau arraf, orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib atau hal yang belum terjadi, dasarnya tanda-tanda. Kayak ada orang yang membaca garis tangan dan seterusnya, ini arraf. Termasuk juga ahli-ahli nujum. Ahli nujum dari Yunani itu, astrologi itu cabangnya kan banyak. Salah satunya Tolasim. Nah, astrologi itu yang menghubungkan peredaran bintang di langit dengan kejadian di bumi. Nah, dari situ tanda-tandanya itu bintang-bintang tadi. Ya, kalau kita disuruh belajar ilmu falak, bukan ilmu nujum, bukan astrologi, tapi astronomi. Di Quran banyak diisyaratkan untuk mempelajari itu. Misalnya asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan rembulan itu dengan satu perhitungan, berarti dianjurkan kita untuk mempelajarinya, bukan astrologi. Baik, ini yang kedua, kahin. Kahin itu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Nah, termasuk Ibnu Sayyad. Baik, kalau kita lihat ta'liknya, footnote-nya di bawah tuh, kana hulaman minal yahud. Dia seorang anak dari Yahudi. Wa kana yatakahhanu ahyanan. Dia kadang-kadang praktek perdukunan, yatakahhan. Fa yasduqu wa yakdzib. Kadang dia benar, kadang bohong. Fa sya'a haditsuh. Lalu cerita tentang Ibnu Sayyad itu makin meluas. Nah, dan orang ada yang menceritakan dia itu adalah Dajjal. Oh, nih Dajjal nih. Nah, maka Nabi pun datang untuk melihat apa benar nih Dajjal. Karena yang diturunkan wahyu dan yang diturunkan Allah kepada Rasul hanya menerangkan tentang sifat-sifat Dajjal, tapi tidak dijelaskan kapan Dajjal turun, kemudian di mana siapa itu, anak siapa, tidak dijelaskan. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Tadi Ibnu Sayyad bermain-main dengan anak-anak di benteng milik Bani Maghalah. Wa qad qaraba yauma idzin Ibnu Sayyadin yahtalimu. Di saat itu Ibnu Sayyad itu sudah hampir balik. Falam yash'ur, dia tidak merasa, hatta daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhahrahu biyadihi. Dia enggak tahu punggungnya ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Atasyhadu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Atasyhadu anni Rasulullah, apa engkau bersaksi bahwa aku Rasulullah? Fa nadhara ilaihi Ibnu Sayyad, lalu Ibnu Sayyad melihat Nabi. Faqal asyhadu annaka rasulul ummiyin. Saya bersaksi bahwa engkau adalah rasulnya al-ummiyin. Dan baru saja kita bahas al-ummiyun, orang-orang Arab. Jadi kalau Yahudi itu punya Taurat, Nasrani punya Injil, maka mereka disebut ahlul kitab. Orang-orang Arab disebut al-ummiyun. Ummi itu sebenarnya berasal dari kata ibu, ummun. Nah, lalu menjadi istilah
Kalau orang tidak bisa baca itu berarti kayak ibunya. Jadi zaman dulu yang bisa baca bapak, ibu enggak, maka disebut ummi. Ini kayak emaknya ini enggak bisa baca. Nah, orang-orang Arab dijuluki dengan al-ummiyun yang sesungguhnya bukan karena enggak bisa baca, tidak. Karena enggak punya kitab suci. Maka mereka disebut al-ummiyun. Si Ibnu Sayyad katakan, ya saya bersaksi engkau adalah rasulnya al-ummiyin, rasulnya orang-orang Arab. Faqala Ibnu Sayyad lin Nabi. Lalu Ibnu Sayyad katakan kepada Nabi, atasyhadu anni Rasulullah? Dia balik katakan, apa engkau mau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadanya, amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya semuanya gitu. Jadi Nabi tidak katakan engkau rasul atau bukan rasul gitu. Saya beriman kepada para rasulnya. Kalau kamu tak dulu gitu. Enggak ada nabi, sudah nabi itu. Qala Nabi madza tara? Bagaimana pendapatmu wahai Ibnu Sayyad? Qala Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad katakan, ya'tini shadiqun wa kadhibun. Datang kepadaku shadiqun wa kadhibun. Orang yang benar, jujur dan yang berbohong. Qala Nabi SAW, Nabi katakan, khalita alaikal amr. Urusanmu itu khalita, campur aduk, ngawur lah gitu ya. Khalita amru alaikal amr. Qala Nabi katakan, ini qad khabba'tu laka khabi'an. Ketahuilah bahwa aku telah sembunyikan kepada engkau sesuatu. Qala Ibnu Sayyad wadduh. Qala Nabi ikhsa falan ta'du qadrak. Sudah diamlah itu. Itu akan melampaui qadraka. Kalau Umar katakan, dia Rasulullah, jadi biasa dia kayak kahin tuh kalau ngomongnya kan suka ngawur, ngelantur, biasanya begitu kan. Dukun tuh nggak ngomong lugas, tidak, nggak ada dukun yang ngomong lugas tuh, nggak ada. A, B, C itu nggak ada. Pak, siapa yang nyolong fulan? Nggak ada. Dukun nggak punya CCTV, jadi nggak tahu dia. Biasanya cuman, oh ini yang nyolong orangnya dekat, ya dekat lah. Kalau nggak dekat gimana mau ngambil gitu. Lu ada kejadian temen keluarga mertuanya kehilangan sesuatu, panggil dukun. Apa kata itu dukun? Dibilang nih yang ngambil, dibilang orang lain dekat. Dibilang, yang dituduh siapa katanya? Mantu orang lain tapi dekat, dibilang orang dekat tapi orang lain. Ngomong aja kalau memang bener tahu. Kalau yang ngambil itu mantunya. Baik, kemudian Umar katakan, i'dzan li fihi adribu unuqah. I'dzan li fihi adribu unuqah. Ya Rasul, izinkan saya penggal lehernya. Qala Nabi SAW, Nabi katakan, iyakunhu falan tusallatu alaih. Falan tusallitu alaih. Iyakunhu, kalau memang dia itu Dajjal. Jadi ini kan sahabat sama Rasul tuh, kok ada orang aku gini-gini, apa Dajjal ya? Nabi datangi itu untuk menjelaskan, untuk tabayun lah, bener gak ini Dajjal? Nabi katakan, iya kunhu falan tusallatu alaih. Wahai Umar, nggak usah dipenggal. Kalau memang dia Dajjal, nggak akan bisa dikalahkan. Sebab yang membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaihissalam, nanti yang di hadis-hadis yang lain. Wa illam yakunhu, kalau dia bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatlih, tidak ada kebaikan untukmu untuk membunuhnya. Jadi akhirnya tuh masuk ke Islam itu belakangan si Ibnu Sayyad. Tapi ya tetap itunya tetap ngomongnya suka tetap ngelantur. Sebenarnya nanti kalau kita lihat di hadis-hadis yang lain. Kalau di hadis Muslim tuh dijelaskan tentang di antaranya begini. Yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia katakan, laqiyahu Rasulullah wa Abu Bakrin wa Umar fi ba'di turuqil Madinah. Dia ditemui oleh Rasul, Abu Bakar, Umar di
salah satu di jalan yang ada di Madinah. Nabi katakan atasyhadu anni Rasulullah. Dia katakan atasyhadu anni Rasulullah. Nah, Nabi katakan engkau bersaksi aku Rasulullah. Dia balik katakan apa engkau juga bersaksi bahwa aku Rasulullah. Lalu Nabi katakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa ma tara. Apa yang kau lihat? Kata Rasul, qal ara arsyan 'alal ma. Saya lihat singgasana di air. Nabi katakan faqala tara arsya iblis 'alal bahar. Berarti engkau bisa melihat singgasana iblis yang ada di laut. Sebab di hadis yang lain Nabi katakan inna iblis itu yadhu arsya 'alal ma. Dia meletakkan singgasananya di air lalu dia kirim pasukannya ke bumi. Nah, lalu ada yang datang kata Rasul. Ditanya, apa yang kau lakukan? Jadi setan lapor ke iblis. Saya sudah lakukan ini itu. Innaka lam ta'mal syai'an. Engkau belum berbuat sesuatu. Datang lagi satu lagi. Apa yang kau lakukan? Saya akan ikuti terus si fulan sampai dia ceraikan istrinya. Na'am anta. Baru bagus. Lalu dia dikasih jabatan oleh jadi orang dekat iblis. Nah, jadi ternyata yang dilihat oleh Ibnu Sayyad itu adalah singgasana iblis. Berarti ini pelajaran buat kita. Kahin-kahin itu kadang-kadang menebak perkara-perkara gaib, dasarnya adalah wahyu yang diberikan oleh syaitan. Ya kayak di hadis yang lain yang dulu pernah kita pelajari, jin-jin itu bermusyawarah. Ini kok sulit untuk naik ke langit yang pertama itu sulit. Jadi dulu jin-jin itu biasa naik ke langit yang pertama untuk mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Sebab kalau Allah putuskan satu perkara, yang Allah panggil Jibril. Jadi semuanya pingsan, yang pertama siuman itu Jibril. Lalu Jibril Allah katakan ini keputusan Allah gitulah. Kemudian baru yang lain bangun. Madza qala rabbukum. Apa yang difirmankan oleh Tuhanmu, al-haq, kebenaran dan seterusnya gitu Pak. Terus jadi obrolan para malaikat sampai malaikat ke bawah sampai yang di langit terendah. Nah, ketika malaikat-malaikat yang ada di as-sama'ud dunya sedang ngobrol, jin-jin biasa mencuri dengar pembicaraan mereka, lalu disampaikan kepada para kahin. Nah, kemudian kahin tadi sampaikan kepada manusia, tetapi kata Rasul dicampur dengan mi'ata kalbah, 100 kebohongan. Jadi dicampur dengan 100 kebohongan. Yang sesungguhnya dari ada dulu kiai lah itu yang dulunya ahlu syirki, tobat ya. Itu masih kerabat lah sama saya. Apa nasihatnya ke anak cucunya? Pakai bahasa Jawa tuh. Nek kowe pengen sakti, gitu. Kalau kamu pengen sakti, gitu. Satu saja syaratnya, syirik. Gitu. Syaratnya satu aja, syirik. Jadi sebenarnya yang kembang, yang ayam bekakak, yang itu cuma permainan si dukun aja. Gitu. Jadi sebenarnya intinya satu aja, syirik. Kalau pengen bekerja sama dengan syaitan ya syirik. Bisa nanti kebal ini itu dan seterusnya. Baik kayak Ibnu Sayyad tadi udah ketahuan ketika dia ngomong dia lihat singgasana di atas air, berarti singgasana iblis yang kamu lihat. Jadi kok bisa orang bisa lakukan ini itu? Ibnu Sayyad terkenal gitu. Ya karena ternyata dia bekerja sama dengan syaitan, bersama dengan iblis. Baik. Kemudian tiba-tiba kok susah jin-jin tadi naik ke langit. Lalu mereka suruh beberapa jin, coba kamu cari berita di bumi ada apa ya. Nah, lalu mereka mendapati Rasul sedang sholat isya itu ke arah pasar Ukal.
itu dari Mekah selatan kalau nggak salah itu mengarah ke arah Yaman gitu. Nah, kemudian baru mereka tahu, oh ternyata ini sebabnya kenapa mereka kalau naik ke langit dilempar oleh bara-bara api gitu. Nah, kemudian dia lapor ke jin-jin tadi. Nah, ini diantara mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diberikan kepada Rasul. Rasul diutus, jin-jin tidak sebebas dulu untuk cari berita. Jadi dukun sekarang mah beda dibanding dengan dulu. Kalau dulu kan coba dukun-dukunnya Namrud, nah, kan banyak bener kan ya, dukun-dukunnya Fir'aun dan juga yang lain-lain. Pas kalau sekarang mah banyak bohongnya, udah nggak usah percaya itu. Baik, kemudian di hadis yang lain ini peristiwa yang kedua, ada beberapa Rasul sedang bersama dengan seorang sahabat. Kata Rasul, kamu diam di sini saja. Nah, di malam hari itu, apapun yang terjadi, kamu jangan pindah. Lalu Nabi pergi, hilang di kegelapan malam. Dia mendengar suara gemuruh. Dia takut Rasul diapa-apain orang, diculik atau gimana itu. Tapi dia ingat pesan Rasul, apapun yang terjadi, jangan kemana-mana. Dan Rasul datang. Ya Rasulullah, tadi saya dengar suara gemuruh begini begitu. Saya mau cari engkau, saya takut engkau diculik. Tapi saya ingat pesanmu, saya tidak boleh kemana-mana. Nabi katakan tadi ada beberapa jin datang kepada saya. Nah, itulah yang diabadikan dalam surah Al-Jin. Nah, ada beberapa jin yang datang dan inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi dan seterusnya. Nah, dan oleh para sahabat siangnya didatangi tempat tadi. Ternyata di situ ada suluh-suluh api lah, apa obor lah kalau sekarang ya, obor. Apa maksudnya? Berarti jin itu ketika menjelma atau tamatsul menyerupai manusia, kebutuhan fisiknya sama dengan manusia. Jadi dia perlu penerang dan seterusnya. Itu ketika menjelma sebagai manusia. Kalau mati dalam keadaan menjelma, ya mati dalam bentuk jelmaannya. Itu contohnya di hadis sahih juga, hadis Muslim tuh. Yang ada seorang pemuda mau berangkat perang. Karena dia pengantin baru, dia izin ke Rasul. Ya Rasul, saya pulang dulu ya. Ya udah pulang. Dia pulang, dilihat istrinya di depan rumah. Nah, dia cemburu. Pengantin baru, istrinya ada di depan rumah, kenapa di luar? Langsung dia mau tusuk dengan tombak. Istrinya katakan, jangan marah dulu, lihat ada apa di dalam. Ternyata ada ular. Kemudian ditusuk dengan tombak, lalu ditancapkan ke tembok, ular itu melilit-lilit, ular itu mati, dan orang itu juga mati. Sahabat yang meriwayatkan hadis tadi katakan, saya tidak tahu mana yang lebih dulu mati, apa pemuda tadi atau ular tadi. Nah, jadi dan Nabi katakan bahwa di Madinah ya, kalau di luar Madinah enggak. Kalau ada ular di rumah, Nabi suruh biarkan dulu. Jangan itu adalah jin Muslim kalau di Madinah. Kalau di tempat yang lain kayak kita, ya uqtulul aswadain fis shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika sholat, yaitu al-hayyat wal aqrab, ular dan kalajengking. Maksudnya fis shalah berarti sholatnya nggak batal. Jadi ada sholat, ada ular, ya bunuh saja, kan darurat, nggak batal, asal jangan ngomong. Sebab yang membatalkan sholat kan diantaranya bicara. Nah, jadi kalau kita ini, kalau kalajengking gampang lah, pakai apa juga mati. Kalau ular kan mesti ngambil ini itu. Nah, Nabi suruh bunuh asal tidak bicara. Baik, itu sedikit tentang jin tadi. Jadi Ibnu Sayyad rupanya dia bekerja sama dengan jin. Nah, jin rupanya kalau lagi begitu nggak tahu juga, jin itu sebenarnya nggak tahu perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di tangan Allah kunci perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Dia. Jadi ada anak perempuan, dibilang bisa tahu ini itu adik saya yang datangi. Adik saya bawa duit 3.000, dalamnya ada receh-receh di kuel-kuel, taruh di kantong. Itu datang, ayo coba tebak, di kantong saya ada duit berapa? Dia begini,
3.000 salah, orang 3.000 lebih. jadi supaya jin juga itu bisa dikecoh gitu ya Pak. 3.000 dalamnya ada receh-receh di kual-kual. Jadi jin juga sebetulnya kok bisa kadang tahu apa dia tahu isi hati kita? Enggak juga. Ya kayak istri aja lah, istri kita. Ya karena apal aja. Ini kalau lagi begini lagi marah nih, lagi ini kita jadi korin kita mengetahui ya karena dari sisi lahiriah aja. Dari sisi lahiriah kalau lihat ini itu oh berarti bahasa begitu. Maka di antara para bijak itu ada yang nasihati kalau punya cita-cita baik faktumis sirra an hafin wa munta'ili gitu. Simpan rahasia itu dari setiap orang adalah oleh hafin wa munta'ili, dari orang yang tidak berterumpah dan yang berterumpah. Maksudnya diam aja apa biar tidak kedengaran syaitan. Ntar malam gue mau bangun nih jam 3 mau sholat lail, nah lewat nah teman. Dia diam aja, tahu begitu bangun tapi jangan bobok lagi. Kadang-kadang style alarm gitu ya, begitu dia bunyi kita tidur lagi. Soalnya asal ini bangun insya Allah. Coba saya praktekkan, mau tidur berdoa, ya Allah bangunkan hamba jam 3, bangun itu jam 3. Cuma seringkali kita tidur lagi, bobok lagi lewat karena subuhnya juga lewat. Nah, itu berarti asal nggak ngomong-ngomong setan nggak tahu sebenarnya. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Nah, dan lanjut kisah tentang Ibnu Sayyad. Hadis berikutnya. Hadits Abdullah bin Umar qal intalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'b dan Ubay bin Ka'ab ya'tiyanin nakhl. Mereka mendatangi kebun korma alladzi fihi Ibnu Sayyad, yang di dalamnya ada Ibnu Sayyad. Hatta idza dakhalan nakhla tafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi masuk ke kebun korma tadi, tafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi bi judhu'in nakhl. Nabi ngumpet gitu. Mulailah Nabi sembunyi di balik pohon onta itu, tunggul korma gitu. Wa huwa yakhtilu Ibnu Sayyad. Ayyasma'a min Ibnu Sayyad syai'an qabla ayyarah. Nabi itu pengen selidiki gitu. Kenapa kok terkenal nih Ibnu Sayyad katanya bisa itu? Nabi pengen dengar apa yang dikatakan Ibnu Sayyad sebelum Ibnu Sayyad tahu kalau ada Nabi. Jadi pengen didengerin gitu. Wa Ibnu Sayyad muttaji'un ala firashih. Sedangkan Ibnu Sayyad berbaring di tempat tidurnya fi qatifatin lahu fiha ramzah. Itu di bludru lah, sutra tebal. Fara'at ummu ibni Sayyad an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yattaqi bi judhu'in nakhl. Lalu ibu dari Ibnu Sayyad ini melihat Nabi yang sedang sembunyi atau berlindung di balik tunggul korma. Faqalat li Ibnu Sayyad. Lalu dia katakan kepada Ibnu Sayyad, "Ai Sof." Jadi nama aslinya Ibnu Sayyad itu Sofin, Sof gitu ya. Sof. Kemudian karena dia anak Sayyad dia dipanggil Ibnu Sayyad atau Ibnu Sa'id, dan yang terkenal itu. Wa wasmu itu adalah namanya. Fathara Ibnu Sayyad faqala Nabi, lalu bangkitlah Ibnu Sayyad. Lalu Nabi katakan lau tarokat hubayyan. Sebetulnya kalau ibunya membiarkan, maka dia akan jelaskan, maksudnya akan tahu nanti Nabi buktinya siapa sebenarnya Ibnu Sayyad. Kalau nggak tahu di situ ada Nabi kan dia ngomong yang sebenarnya gitu. Baik, kemudian hadis satu hadis lagi, hadits Abdullah bin Umar qal thumma qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fin nasi, kemudian Nabi berdiri di tengah-tengah manusia fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh, dia memuji Allah dengan apa yang Allah pemiliknya, atau Allah yang dengan suatu yang menjadi milik Allah, dengan pujian yang menjadi milik Allah. Tsumma dzakara dajjal, kemudian Nabi menerangkan tentang Dajjal. Faqal, lalu Nabi katakan, inni ungdzirukumuhu, sesungguhnya aku peringatkan kamu tentang Dajjal.
Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumahu. Tidak seorang nabi pun melainkan dia memberikan peringatan kepada kaumnya. Saya pernah baca terjemahan nih, rupanya dari bahasa Arab diterjemahkan ke Inggris lalu diterjemahkan ke Indonesia. Jadi tidak seorang nabi pun melainkan peringatkan bangsanya. Ini jadi jauh ya, jauh. Ya disebab satu lafaz itu ummatah. Nah ummah itu ya umat aja. Umat itu yang dikumpulkan, disatukan oleh agama. Contohnya umat Islam atau oleh satu pemimpin, umatnya si fulan dan apa saja. Jadi bukan bangsa. Nah bahasa Arab sekarang itu ummah kadang-kadang dimaksudkan bangsa. Contohnya PBB itu dalam bahasa Arab Hayatul Umam Al-Muttahidah. Ya kayak orang Malaysia bangsa-bangsa bersatu gitulah. Jadi memang kadang-kadang diartikan bangsa sekarang. Tapi kalau dari bahasa Arab gini diterjemahkan ke Inggris jadi nation diterjemahkan ke Indonesia jadi bangsa. Nah maknanya jadi jauh nanti. Inni ungdirukumuhu wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumah. Tidak seorang nabi pun melainkan dia berikan peringatan kepada kaumnya. Laqad anzarahu Nuhun qaumah. Nabi Nuh telah peringatkan tentang Dajjal kepada kaumnya. Walakin sa'aqulu lakum fih. Tapi aku kata Rasul akan mengatakan kepada kamu tentang Dajjal qaulan satu kata-kata lam yaqulhu nabiyyun liqaumi yang tidak pernah dikatakan oleh kaumnya. Jadi semua peringatkan, tapi ada yang nabi-nabi yang lain tidak jelaskan itu. Ta'lamuna annahu a'war. Kamu tahu bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya. Nanti di hadis lain dikatakan a'waru ainil yumna. Buta matanya yang sebelah kanan. Berarti matanya berapa ya? 2. Jadi kalau orang menginterpretasikan dengan Freemasonry, nah itu nggak pas. Satu mata. Kalau Nabi katakan buta matanya yang kanan, berarti ya 2 matanya. Apalagi di bab berikutnya nanti lebih jelas lagi. Di antara 2 matanya tertulis kafir. Di antara 2 matanya. Berarti matanya 2, cuma yang satu buta. Nah, ini Nabi katakan annahu a'war wa annallaha laisa bi'awar, dan bahwa Allah tidaklah awar, Allah nggak buta sebelah matanya itu. Masa kenapa dihubungkan dengan ini? Sebab Dajjal nanti bisa melakukan ini itu sehingga orang yang bodoh anggap dia sebagai Tuhan gitu. Anggap dia sebagai Tuhan, dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Nah insyaallah tentang Dajjal ini lebih jelas lagi nanti akan kita bahas pada bab berikutnya. Saya kira untuk malam ini sampai dengan hadis ini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Fadhol, silakan Pak Jaya. Dajjal ini munculnya sampai dia meninggal, datangnya Nabi Musa, turunnya Nabi Musa. Ya. Berapa lama berpuasanya Dajjal? Nanti di hadis-hadis tidak dijelaskan sebetulnya. Cuma Nabi katakan yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin dan seterusnya. 1 hari terasa setahun, 1 hari terasa sebulan dan seterusnya. Maksudnya apa? Karena dahsyatnya Dajjal, yang dilakukan Dajjal, jadi seolah sehari seperti 1 bulan. Kita kalau lagi ada masalah berat itu kan sehari saja rasanya seperti 1 bulan. Nah itu kejahatan yang dilakukan oleh Dajjal sampai seperti itu. Kemudian di hadis lain disebutkan juga, cuman yang dimaksud itu hari ini gimana wallahu alam. Nah, saya contohkan di hadis tentang baik. Nabi SAW katakan bahwa
ghairad dajjal, ghairud dajjal akhwafuni alaikum. Bukan dajjal yang lebih aku takutkan atas kamu. Dan seterusnya lah. Kemudian innahu syabun qatatun ainuhu tafiyah. Dia itu pemuda yang syab, pemuda yang matanya menonjol tuh. Ka'anni usyabbihu bi Abdil Uzza ibni Qatan. Seolah aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Jadi ada orang yang wajahnya mirip dengan Dajjal. Lalu dia juga tanya, apa membahayakan ya Rasul kemiripan? Oh tidak. Jadi dia pernah jelaskan semua, yang mirip Yusuf ini, yang mirip Ismail, ya, yang ada ini dan seterusnya lah. Kemudian faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Barang siapa mendapatinya hendaklah dia baca awal dari surah Al-Kahfi. Innahu kharijun khallatan baina Syam wal Iraq. Dia akan keluar dari salah satu celah antara Syam dan Irak. Wa'atha yaminan wa'atha shimalan, dia ke kanan ke kiri. Maksudnya dia bikin kerusuhan, bikin nyusahin manusia lah. Ya ibadallah, kata Rasul, fathbutu, tetaplah kamu. Qulna, lalu kami ditanya, ya Rasulullah, wa malubthuhu fil ard, berapa lama dia tinggal di bumi? Qal arba'una yauman, 40 hari. Apa yang 40 hari ini? Ya mungkin 40 hari yang sebenarnya lah gitu. Kemudian tapi Nabi katakan yaumun kasanah, yang satu hari seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, yang satu hari seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'ah, yang satu hari seperti 1 Jumu'ah atau 1 pekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang lainnya seperti hari kamu. Jadi ada yang paling dahsyat itu yang sehari saja terasa 1 tahun. Kemudian ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanah atakfina fi salatu yaum, dan seterusnya. Nah, itu yang ada di hadis-hadis sahih. Nah, kalau saya lebih suka mengartikan apa adanya sajalah, apa seperti yang ada di hadis tadi. Cuma kalau kita lihat nanti di hadis yang lain, keluar diikuti 70.000 Yahudi dari Asfahan atau Isfahan. Di sana memang ada ternyata komunitas Yahudi yang saya dengar begitu, tapi nggak sebanyak itu. Lalu apa nanti mereka populasinya makin banyak dan jadi 70.000, bisa saja. Atau mungkin dari Yahudi-Yahudi yang lain migran ke sana juga bisa saja, karena Nabi tidak jelaskan dari mana Yahudi-Yahudi tadi. Wallahu a'lam. Ya, silahkan. Betul, yaminan wa shimalan tadi. Ke kanan ke kiri itu maksudnya datang ke sana, datang ke sini gitu. Ya mungkin gitu, ya mungkin orang yaminan wa shimalan, asa yaminan wa shimalan gitu. Jadi tapi pesan Rasul nanti di hadis lain, dia itu membawa air dan api. Masuklah ke apinya, jangan masuk ke airnya. Apa itu kiasan atau yang sesungguhnya wallahu alam. Nabi katakan begitu. Sebab yang ya api itu sebenarnya yang dingin. Kemudian yang air itu sebenarnya api, karena Dajjal itu artinya kan pembohong sebenarnya. Dajjal itu tukang bohong. Jadi Dajjal yang sesungguhnya belum. Yang ada sekarang orang kelakuannya kayak Dajjal. Dajjal loh, bener kadang-kadang orang. Cuma kadang-kadang orang tua anaknya sendiri yang dibilang Dajjal ya. Dajjal, juje mak juje loh. Ya juz wa mak juz dibilang juje mak juje. Ya. Orang yang menentang kan Betul. Kira-kira berapa banyak? Apakah lebih banyak yang dibunuh orang-orang yang beriman? Ya. Atau pengikutnya itu Ya. lebih banyak? Oh, pengikutnya juga banyak, tetapi kayak ada pemuda yang pernah
dibunuh itu, dia katakan habis ini kamu tidak bisa lagi untuk membunuh karena cuma satu itu yang yang diperlakukan seperti itu, yang dipenggal lehernya. Baik, kemudian sebenarnya tidak dijelaskan berapa ya yang dibunuh oleh Dajjal. Kemudian yang ada di hadis itu misalnya Tsumma ya'til qaum wa yad'uhum, lalu dia mendatangi satu kaum, dia panggil mereka, fa yarudduna alaihi qaulah fa yansarifu anhum fa yusbihuna mumlihin laisa bi aidihim syai'un min amwalihim. Jadi yang ada kaum yang tidak mau taat tadi nggak punya apa-apa, lalu yang ikut wa yamurru bil kharibah fa yaqula akhriji kunu zakin. Jadi dia panggil, dia seru satu kaum, lalu mereka menolak kata-katanya, dia berpaling tinggalkan kaum tadi, fayusbihuna mumlihin laisa bi aidihim syai'un min amwalihim, lalu habis mereka nggak punya apa-apa, dan seterusnya. Nah ini kemudian tsumma yad'u rajulan mumtalian syababan, kemudian dia panggil seorang lelaki yang kekar, mumtali itu gemuk, kekar gitu ya, syababan, seorang pemuda, fayadribuhu bisayf, dipenggal dengan pedang, fayaqta'uhu jazlatain ramyatal gharab thumma yad'uhu fayuqbil wa yatahallal wajah, lempar dipotong dan dilempar, dipanggil, dia senyum jadi hidup lagi. Kemudian yadhaku, dia tertawa tuh. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia dalam keadaan seperti itu, ba'atsallahul masih ibnu Maryam, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih bin Maryam, fayangzilu indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq, lalu Isa turun di menara putih yang ada di sebelah timur dari Damaskus, dan seterusnya. Itu yang saya tahu tentang, dan nanti akan membunuh Dajjal Isa. Maka Nabi katakan tentang Ibnu Sayyad, biarin aja Umar, kalau memang dia yakni dia itu benar-benar Dajjal, Ibnu Sayyad, nggak ada yang bisa mengalahkannya ya kecuali Nabi Isa. Kalau ternyata yang lain ya nggak ada kebaikan lah untukmu untuk membunuhnya. Baik, silakan. Oh, saya belum pernah baca hadis yang kayak begitu. Nah, ini nggak wallah alam. Cuma kalau di Bukhari, Muslim yang saya tahu nggak ada kayak begitu. Sebab hadis-hadis tentang akhir zaman kan nggak semua sahih, ada juga yang dhaif. Ya, silakan. Oh ya, tahu. Bahkan tulisan kafir itu kata Rasul yaqra'uhu, akan bisa membaca, bisa mengetahuinya yang bisa baca dan yang nggak bisa baca. Jadi semua orang tahu ini kode kalau dia kafir. Tahulah. Nah, cuma ada yang ikut Dajjal, ada juga yang tidak. Ya. Ya. Yang nggak ikut Dajjal kasihnya kan diselamatkan oleh Nabi Isa tadi. Saya lanjutkan, ketika Nabi Isa turun, fala yahillu likafirin yajidu riha nafasi illa mata. Di saat itu tidaklah ada tentang kendaraan Nabi Isa tadi, tidak mengenai seorang kafir pun melainkan dia akan mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu. Lalu dikejar Nabi Isa kejar
Dajjal hatta yudrikau bi babi Lut fayaqtuluh, dia sampai di bab Lut lalu dia membunuhnya. Ini nanti Pak, jadi hadis yang lain nanti dijelaskan bahwa orang yang dibunuh tadi setelah itu dia katakan ya sudah silakan kamu dibunuh. Kamu tapi nggak bisa nanti bunuh yang lain lagi sudah saya ini, karena dia sudah tahu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya ini ada seorang di riwayat yang lain, seorang udah dikatakan ain ta'mid, kamu mau kemana? Amidu ila hadzal ladzi kharaj, saya menuju ini yang baru nongol yang keluar, yakni Dajjal. Mereka katakan awama tu'minu bi rabbina, kamu tidak beriman dengan Tuhan kami. Fayaqul ma bi rabbina khafa, fayaqul, mereka katakan uktuluh, bunuhlah dia. Sebagian katakan sebagian alaysa qad nahakum rabbukum am taqtulu ahadan duna, bukankah Tuhan kamu melarang kamu untuk membunuh seorang pun selain dia. Fayantoliku nabi ila Dajjal, mereka bawa pemuda yang mau mana Dajjal ini kepada Dajjal. Fa idza ra'ahul mu'min, ketika orang mukmin itu melihatnya dia katakan ya ayyuhan nas hadzal Dajjal alladzi dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah Dajjal yang dulu diterangkan oleh Rasul. Jadi di situ banyak pengikut Dajjal. Qal fayamurud Dajjal fayushabbah fayaqul khudhuhu wasyujjuh, disuruh bunuh dia. Fayusa'u dhahruhu wa batnuhu darban, punggungnya, perutnya dipenggal. Fayaqul awama tu'minu bi, engkau tidak beriman denganku? Dia katakan antal masih al-kadzab, engkau adalah al-masih pendusta. Lalu digergaji, fa yu'maru bihi fayu'syar bil mi'syar min mafriqihi hatta yufarraqa baina rijlaihi, dibelah. Nah, kemudian dia katakan thumma yamshid Dajjal bainal qit'atain, Dajjal melewati antara dua belahan tubuhnya itu. Thumma yaqul qum, dia katakan berdirilah. Fayastawi qa'iman, maka laki tadi berdiri tegak kembali. Kemudian thumma yaqulu lahu atu'minu bi, engkau beriman kepadaku? Dia katakan mazdatu fika illa basirah. Kata pemuda, nah saya makin yakin ini, berarti kamu Dajjal beneran. Thumma yaqul ya ayyuhan nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas, wahai manusia, dia tidak akan bisa melakukan terhadap seorang pun dari manusia. Dia hanya saya yang diperlakukan begitu, kan dia sudah tahu hadis Rasul. Kemudian fayakhudhu Dajjal liyadbahah, Dajjal memegangnya untuk menyembelihnya. Fayuj'alu ma baina raqabatihi la tarkutihi nuhasan, Allah jadikan di antara di lehernya Allah jadikan kayak tembaga, jadi nggak bisa dia memotongnya. Fala yastati'u ilaihi sabila, dia tidak bisa untuk membunuhnya. Dia lalu fayakhudhu bi yadayhi wa rijlaihi fayaqdhifu bih, dipegang, dilempar dengan kedua tangan, dipegang dua tangan dan kakinya lalu dia lemparkan. Fayahsibun nasu annama qadhafawilan nar, lalu manusia mengira dilemparkan ke neraka. Wa innama ulqiya fil jannah, tapi sebenarnya dia lempar lelaki itu ke surga. Ini tafsirannya gimana? Wallahu a'lam. Nabi cuma katakan begitu. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.